Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik. Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla. Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ink. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ink di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ink dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ink. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 rupiah miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ink, sekaligus dokter yang akan mengangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 9495. Bisa aja lembeknya ya. Oh ya, Ini dia. Mungkin sini pun dia yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26-27 ya dok. Nah itu berarti zaman Bunda zaman dulu, zaman sinetron zaman dulu si Bajai. masih gemes, Bu. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Yuk dok, kita lihat. Di bedah wajah aku cantik. Ini dia. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda ingat banget nih dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi Kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. Ini tadi soalnya mereka mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ya. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih gitu. Okay. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu mau Lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bun, Ya, kita area tuh mata. area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting, yaitu kita akan adakan
sedikit naik gitu loh matanya. Karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya. Gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar sama Mbak. Nah, jadi dari brow lifting kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, pelipis, Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25, 26 itu kan keningnya berisi, jenuh ya. gitu. Bagus, dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis itu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya. Karena kan di kamera juga deh. Sirik sama gue. nah, area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad, dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur. Gitu kan, Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelumnya udah, oh udah ya, oh berarti kita nanti ini aja ya katanya, karena dia nggak mau sembarang motong gitu kan, emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidung ya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar. Tapi Bunda, hidung kayaknya nggak usah operasi dulu kan sementara waktu ya. Kan mau ini Ya, ini aja yang ya. asimetris. Kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, Yang kencang. mau kencang kita kencangkan. Betul? Tarik sedikit Iya, ya. kita Tarik ya. kencangkan. Bu, tapi kan kemarin di live sama Kak Igun sendiri, Bunda Kak Igun ngomong Bunda tuh orangnya apa namanya, tangannya tuh suka jahil kalau misalkan udah ditarik benang kan nggak boleh di ini pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegali tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi tuh. Pak pinjam garinya dok. Biar tinggi gari gitu ya. Tapi latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mantar kayak Jermannya gitu. Tapi Tapi nanti jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi, 1 Jadi minggu kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita Minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, ya kan? Nih, lihat, Jadi dokternya aja cantik. Mukanya aja begini, ha. Gimana Bunda nggak percaya? Jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2-4 minggu. Soalnya kemarin kan waktu lagi lihat tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Bunda siap belum? Sabar, makanya sabar, belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan kemarin dokter bilang, Cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik dikit aja, dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh ya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti ini juga Yuk, Oke. kita ke bawah ya. kita ke bawah ya. Ini mas, minggir mas. Saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah di bawah sih. Mau ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Enggak. Ruang operasinya rapi kok. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia,
elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik. Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla. Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ing. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ing di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ing dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ing. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ing, sekaligus dokter yang akan menangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 1994-95. Bisa aja cobain ya. Oh ya. Ini dia. Mungkin sini pun. Sini pun yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26-27 ya dok. Nah itu berarti zaman Bunda zaman dulu, zaman sinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes, Bu. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Ya dok, kita lihat. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda ingat banget nih dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. Ini tadi soalnya mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih gitu. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu mau lebih ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bu. Ya, kita area tuh mata. Area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting. Yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya. Karena kan kalau lipatan mata Bunda kan baru awal tahun kemarin ya. Gitu loh. Silakan masuk Mbak.
Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar saya Mbak. Nah, jadi dari brow lifting kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, Kening ya. pelipis. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25, 26 itu kan keningnya berisi jenong ya. gitu. Bagus. Ih, dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi harus gitu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya. Karena kan Masuk di kamera juga dia. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad, dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur. Gitu kan, Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelumnya udah, oh udah ya, oh berarti kita nanti ini aja ya katanya, karena dia nggak mau sembarang motong gitu kan, emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidungnya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda, hidung kayaknya nggak usah operasi dulu dah untuk sementara waktu ya. kan mau ini Ya, ini aja yang ya. asimetris. Kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, Yang kencang. mau kencang kita kencangkan, betul? Tarik Iya, sedikit ya. kita Tarik ya. kencangkan. Bunda, tapi kan kemarin di live sama Kak Igor sendiri, Bunda Kak Igor ngomong Bunda tuh orangnya apa namanya, tangannya tuh suka jahil. Kalau misalkan udah tarik benar kan nggak boleh di ini pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegali tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi dong. Pak pinjam garingnya dong. Biar tinggi gari gitu ya. Tapi udah latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mana tadi yang Jerman yang tapi jahitnya Tapi nanti tuh jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi, Jadi kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, ya kan? nih, lihat, Jadi dokternya aja cantik, mukanya aja begini ha. Gimana Bunda nggak percaya? jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu, hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2-4 minggu. Soalnya kemarin kan waktu lagi live tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buahnya kapan? Bunda siap belum? Sabar, makanya sabar, belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah, Kata dia kan kemarin dokter bilang, cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik dikit aja, dikit-dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh ya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Tuh diisi di sini ya dok. Jadi nanti kulitnya juga Yuk, kita ke bawah. kita ke bawah ya. Nah, ini mas, minggir mas, saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah, di bawah sih Bun. Mau ke ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Ruang operasinya rapi banget. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir,
karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik. Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla. Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ing. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ing di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ing dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ing. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ing, sekaligus dokter yang akan mengangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 9495. Bisa aja lembeknya ya. Oh ya. Ini dia. Mungkin sini pun. Dia yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26 27 ya, Dok. Nah, itu berarti zaman-zaman Bunda zaman dulu, zaman-zaman sinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes, Bu. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Ya Dok, terlihat di bedah wajah aku cantik. Ini dia. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda ingat banget nih dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak, sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi Kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. ini tadi soalnya mereka mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ya. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih gitu. Okay. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu. Mau lebih Makeover makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bu. Iya, Kita area tuh mata. area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting. Yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya. Karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya. Gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar saya Mbak. Nah, jadi dari brow lifting
kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening ya. pelipis, Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25-26 itu kan keningnya berisi, jenuh ya, gitu. bagus. Ih, dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis itu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya, karena kan Masuk di kamera juga deh. Sini sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil mapnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur, gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelumnya udah. Oh udah ya. Oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang motong gitu kan. Emang daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidungnya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda, hidung kayaknya nggak usah operasi dulu deh untuk sementara waktu ya. kan mau ini Ya, ya, ini aja yang ya. asimetris. Kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, Yang kencang. mau kencang kita kencangkan. Betul? Tarik Iya, sedikit ya. kita Tarik ya. kencangkan. Bunda, tapi kan kemarin di live sama Kak Igun sendiri, Kak Igun ngomong Bunda tuh orangnya tangannya tuh suka jahil. Kalau misalkan udah tarik benang kan nggak boleh di pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegari tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi tuh. Pak pinjam garinya dok. Biar tinggi gari gitu ya. Tapi latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh, iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Masa- Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mantar kayak di Jerman yang Terus, tapi jahitnya Tapi nanti tuh jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi minggu kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, ya kan? Nih, lihat, Jadi dokternya aja cantik. Mukanya aja begini, ha. Gimana Bunda nggak percaya? Jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2-4 minggu. Soalnya kemarin kan waktu lagi lihat tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Bunda siap belum? Sabar, makanya sabar, belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan kemarin dokter bilang, Cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik dikit aja, dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh iya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti ini juga Yuk, kita ke bawah ya. kita ke bawah ya. Ayo mas, minggir mas, saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah di bawah sih. Mau ke ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Enggak. Ruang operasinya rapi kok. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik.
Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla. Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ink. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ink di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ink dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ink. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ink, sekaligus dokter yang akan mengangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 9495. Bisa aja cobanya ya. Oh ya, Ini dia. Bun, sini Bun. Dia yang akan membentuk wajah Bunda, akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26-27 ya dok. Nah itu berarti zaman Bunda zaman dulu, zaman pesinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes, Bu, masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Ya dok, kita lihat. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda ingat banget nih dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. Ini tadi soalnya mereka mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ya. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih gitu. Okay. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu mau lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bun, ya, kita area tuh mata. Area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting, yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya, karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya, gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar sama Mbak. Nah, jadi dari brow lifting
kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25-26 itu kan keningnya berisi, jenuh ya, gitu. bagus. Ih, dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis itu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya, karena kan Masih di kamera juga dia. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad, dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur, gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelumnya udah. Oh udah ya. Oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang-sembarang motong gitu kan. Emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidungnya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda, hidung kayaknya nggak usah operasi dulu deh untuk sementara waktu ya. kan mau ini Ya, ini aja yang ya. asimetris. Kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, Yang kencang. mau kencang kita kencangkan. Betul? Tarik Iya, sedikit ya. kita Tarik ya. kencangkan. Bunda, tapi kan kemarin di live sama Kak Igun sendiri, Kak Igun ngomong Bunda tuh orangnya tangannya tuh suka jahil kalau misalkan udah ditarik benang kan nggak boleh di pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegari tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi kan, Pak pinjam garinya dok, biar tinggi gari gitu ya. Tapi latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh iya iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Masa- Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mantar kayak Jerman yang tapi jahitnya Tapi tuh nanti jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi, 1 Jadi minggu kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita Minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun, kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya, Tuh, ya kan? nih lihat, Jadi dokternya aja cantik, mukanya aja begini ha. Gimana Bunda nggak percaya? jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2 sampai 4 minggu. Soalnya kemarin kan waktu lagi live tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Belum siap, belum sabar, makanya sabar ini belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan sama dokter bilang, Cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik sedikit aja, dikit-dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh iya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti ini juga Sama ini. Sudah ini. Yuk. kita ke bawah ya. Kita ke bawah ya. Ini mas. Minggir mas. Saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah, di bawah sih Bun. Mau ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Enggak. Ruang operasinya rapi kok. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik.
Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla. Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ing. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ing di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ing dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ing. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ing, sekaligus dokter yang akan menangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 94-95. Bisa aja cobain ya. Oh ya. Ini dia. Mungkin sini pun. Dia yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26-27 ya. Nah, itu berarti zaman-zaman Bunda zaman dulu, zaman-zaman pesinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Ya dokter terlihat di bedah wajah aku cantik. Ini dia. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda yang banget dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi itu? Kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. Ini tadi soalnya mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih. Gitu. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu mau lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bun. Ya, kita area tuh mata. Area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting. Yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya. Karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya. Gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar sama Mbak. Nah, jadi dari brow lifting
kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25, 26 itu kan keningnya berisi, jenuh ya, gitu. bagus. Dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis gitu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya, karena kan Masuk di kamera juga deh. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad, dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur, gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelum bilang udah, oh udah ya, oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang-sembarang motong gitu kan, emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidungnya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda, hidung kayaknya nggak usah operasi dulu kan sementara waktu ya. kan mau ini Ya, ya, aja yang asimetris. kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, kencang. mau kencang kita kencangkan. Betul? Tarik sedikit ya. Kita Tarik ya. kencangkan. Bu, tapi kan kemarin di live sama Kak Igun sendiri, Kak Igun ngomong Bunda tuh orangnya tangannya tuh suka jahil, kalau misalkan udah tarik benang kan nggak boleh di ini pegang-pegang gitu. Dokternya suruh ngegari tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi dong. Pak pinjam garinya dong. Biar tinggi gari gitu ya. Tapi latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Masa- Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mana tadi kayak Jerman yang terus, tapi jahitnya Tapi nanti tuh jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi 1 Jadi minggu kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita Minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, ya kan? nih lihat, Jadi dokternya aja cantik, mukanya aja begini ha. Gimana Bunda nggak percaya? jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2 sampai 4 minggu. Soalnya kemarin kan waktu lagi live tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Bunda siap belum? Sabar, makanya sabar, belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan kemarin dokter bilang, cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik sedikit aja, dikit-dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh iya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti perutnya juga Yuk, kita ke bawah ya. kita ke bawah ya. Ini mas, minggir mas, saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah di bawah sih. Mau ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Enggak. Ruang operasinya rapi banget. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik.
Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla. Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ink. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ink di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ink. Dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ink. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ink, sekaligus dokter yang akan mengangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 9495. Bisa aja lembeknya ya. Ya kan? Oh ya, Ini dia. Mungkin sini pun Dia yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi kayak jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26 27 ya, Dok. Nah, itu berarti zaman-zaman Bunda zaman dulu, zaman-zaman sinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes, Bu. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Ya dok, kita lihat. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser picker memang dari Jerman. Karena Bunda yang banget nih dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi Kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. Ini tadi soalnya mereka mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ya. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih gitu. Okay. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu mau Lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bun, Iya, kita area tuh mata. area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting. Yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya, karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya, gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar sama Mbak. Nah, jadi dari brow lifting
kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25-26 itu kan keningnya berisi, jenuh ya, gitu. bagus. Dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Jadi habis itu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya, karena kan Masuk di kamera juga deh. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad, dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur. Gitu kan, Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelumnya udah, oh udah ya, oh berarti kita nanti ini aja ya katanya, karena dia nggak mau sembarang motong gitu kan, emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidung ya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda, hidung kayaknya nggak usah operasi dulu deh untuk sementara waktu ya. kan mau ini Ya, ini aja yang ya, asimetris. kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, Yang kencang. mau kencang kita kencangkan. Betul? Tarik sedikit ya. Kita Tarik, ya. kencangkan. Bunda, tapi kan kemarin di live sama Kak Igun sendiri, Kak Igun ngomong Bunda tuh orangnya tangannya tuh suka jahil, kalau misalkan udah tarik benang kan nggak boleh pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegali tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi tuh. Pak pinjam garinya dong. Biar tinggi gari gitu ya. Tapi udah latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya? Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mantar kayak Jerman yang ini. Tapi Tapi nanti jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi, 1 Jadi minggu kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita Minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, ya kan? Nih lihat, Jadi dokternya aja cantik. Mukanya aja begini, ha. Gimana Bunda nggak percaya? Jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu, hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2-4 minggu. Gitu. Soalnya kemarin kan waktu lagi live tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Bunda siap belum? Sabar, makanya sabar, belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan dokter bilang, Cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh ya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ya lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti ini juga Yuk. kita ke bawah ya. Kita ke bawah ya. Nah, ini mas. Minggir mas. Saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah, di bawah sih. Mau ke ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Enggak. Ruang operasinya rapi banget. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik. Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla.
Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ing. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ing di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ing. Dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ing. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ing, sekaligus dokter yang akan menangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 9495. Bisa aja tempatnya ya. Oh ya. Ini dia. Mungkin sini pun. Dia yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26 27 ya. Nah, itu berarti zaman-zaman Bunda zaman dulu, zaman-zaman sinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes, masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Dia dokter terlihat di bedah wajah aku cantik. Ini dia. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda yang ngebangun ini dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi itu? Kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk intrusive facing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. Ini tadi soalnya mereka mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ya. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih gitu. Okay. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu mau lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bun, Iya, kita area tuh mata. area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting, yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya, karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya, gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar saya Mbak. Nah, jadi dari brow lifting
kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25, 26 itu kan keningnya berisi, jenuh ya, gitu. bagus. Dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis itu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya, karena kan Masuk di kamera juga deh. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad, dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur, gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelum bilang udah, oh udah ya, oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang-sembarang motong gitu kan, emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidungnya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda, itu kayaknya nggak usah operasi dulu kan untuk sementara waktu ya. kan mau ini Ya, ya, aja yang asimetris. kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau Yang kencang, kencang. mau kencang kita kencangkan. Betul? Iya, kita Tarik ya. kencangkan. Bu, tapi kan kemarin di live sama Kak Igor sendiri, Kak Igor ngomong Bunda tuh orangnya tangannya tuh suka jahil, kalau misalkan udah tarik benang kan nggak boleh di ini pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegari tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi kan, Pak pinjam garinya dong, biar tinggi gari gitu ya. Tapi latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh, iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mana tadi yang Jerman yang ini. Tapi jahitnya Tapi nanti tuh jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi 1 Jadi minggu kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, ya kan? nih lihat, Jadi dokternya aja cantik, mukanya aja begini ha. Gimana Bunda nggak percaya? jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2 sampai 4 minggu. Soalnya kemarin kan waktu lagi live tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Bunda siap belum? Sabar, makanya sabar, belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan kemarin dokter bilang, cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik sedikit aja, dikit-dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh iya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti ini juga Yuk, kita ke bawah ya. kita ke bawah ya. Ini mas, minggir mas, saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah di bawah sih. Mau ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Enggak. Ruang operasinya rapi banget. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik.
Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla. Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ink. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ink di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ink dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ink. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ink, sekaligus dokter yang akan mengangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 9495. Bisa aja cobain ya. Oh ya. Ini dia. Mungkin sini pun. Dia yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26-27 ya dok. Nah itu berarti zaman Bunda zaman dulu, zaman sinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes, Bu. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Ya dok, kita lihat. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda ingat banget nih dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi itu? Kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. Ini tadi soalnya mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ya. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih gitu. Okay. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu mau lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bun, ya, kita area tuh mata. Area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting. Dan itu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya, karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya, gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar sama Mbak. Nah, jadi dari brow lifting kita juga turun
turun kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, Kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25, 26 itu kan keningnya berisi jenong ya. gitu. Bagus. Ih, dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis itu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya. Karena Masih kan di kamera juga dia. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelumnya udah. Oh udah ya. Oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang-sembarang motong gitu kan. Emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidungnya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda hidung kayaknya nggak usah operasi dulu deh untuk sementara waktu ya. kan mau ini Ya ini aja yang ya. asimetris. Kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, kencang. mau kencang kita kencangkan, betul? Tarik sedikit Iya, ya. kita Tarik ya. kencangkan. Bunda, tapi kan kemarin di live sama Kak Igun sendiri, Bunda Kak Igun ngomong Bunda tuh orangnya apa namanya, tangannya tuh suka jahil kalau misalkan udah ditarik benang kan nggak boleh di pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegali tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi kan, Pak pinjam garinya dok, biar tinggi gari gitu ya. Tapi udah latihan belum sih Bun kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya? Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Masa- Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mantar kayak Jerman yang tapi jahitnya Tapi nanti tuh jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi, 1 Jadi minggu kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita Minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, ya kan? nih lihat Jadi dokternya aja cantik, mukanya aja begini ha. Gimana Bunda nggak percaya? jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2 sampai 4 minggu. Soalnya kemarin kan waktu lagi live tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Bunda siap belum? Sabar, makanya sabar, belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan kemarin dokter bilang, Cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik dikit aja, dikit-dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh iya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti perutnya juga Yuk, kita ke bawah ya. kita ke bawah ya. Ini mas, minggir mas, saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah di bawah sih Bun. Mau ke ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Enggak. Ruang operasinya rapi. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik. Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla.
Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ing. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ing di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ing dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ing. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ing, sekaligus dokter yang akan mengangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 9495. Bisa aja lembeknya ya. Oh ya. Ini dia. Mungkin sini pun. Dia yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26 27 ya, Dok. Nah, itu berarti zaman-zaman Bunda zaman dulu, zaman-zaman pesinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes, Bu. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Ya dok, terlihat teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda ingat banget nih dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak, sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi Kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. ini tadi soalnya mereka mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ya. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih. Gitu. Okay. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu Mau lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bu. Iya, Kita area tuh mata. area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting. Yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya. Karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya. Gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar sama Mbak. Nah, jadi dari brow lifting
kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25-26 itu kan keningnya berisi, jenuh ya, gitu. bagus. Ih, dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis itu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya, karena kan Masuk di kamera juga deh. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil mapnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelumnya udah. Oh udah ya. Oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang motong gitu kan. Emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidungnya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda, hidung kayaknya nggak usah operasi dulu deh untuk sementara waktu ya. kan mau ini Ya, ya, ini aja yang ya. asimetris. Kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, kencang. mau kencang kita kencangkan. Betul? Tarik sedikit ya. Kita Tarik ya. kencangkan. Bunda, tapi kan kemarin di live sama Kak Igun sendiri, Kak Igun ngomong Bunda tuh orangnya apa namanya, tangannya tuh suka jahil. Kalau misalkan udah tarik benang kan nggak boleh di pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegali tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi tuh. Pak pinjam garinya dong. Biar tinggi gari gitu ya. Tapi latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Masa- Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mantar kayak di Jerman yang terus, tapi jahitnya Tapi nanti tuh jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi, 1 Jadi minggu kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita Minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, ya kan? Nih, lihat, Jadi dokternya aja cantik. Mukanya aja begini, ha. Gimana Bunda nggak percaya? Jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu, hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2-4 minggu. Soalnya kemarin kan waktu lagi lihat tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Belum siap, belum sabar, makanya sabar, belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan kemarin dokter bilang, Cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik dikit aja, dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh iya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti ini juga Yuk, kita ke bawah ya. kita ke bawah ya. Ini mas, minggir mas, saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah, di bawah sih. Mau ke ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Enggak. Ruang operasinya rapi kok. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik.
Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla. Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ink. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ink di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ink. Dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ink. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ink, sekaligus dokter yang akan mengangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 9495. Bisa aja cobainnya ya. Oh ya. Ini dia. Mungkin sini pun. Dia yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26-27 ya dok. Nah itu berarti zaman Bunda zaman dulu, zaman pesinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes, Bu. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Yuk dok, kita lihat. Di bedah wajah aku cantik. Ini dia. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda ingat banget nih dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi itu? Kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. Ini tadi soalnya mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskannya kurang lengkap. Ya. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih gitu. Okay. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu mau lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bun, Iya, kita area tuh mata. area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting, yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya, karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya, gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar sama Mbak. Nah, jadi dari brow lifting
kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25, 26 itu kan keningnya berisi jenong ya. gitu. Bagus. Dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis itu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya. Karena kan Masih di kamera juga dia. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelum bilang udah. Oh udah ya. Oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang-sembarang motong gitu kan. Emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidungnya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda hidung kayaknya nggak usah operasi dulu deh sementara waktu ya. kan mau ini Ya aja yang ya. asimetris. Kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, Yang kencang. mau kencang kita kencangkan. Betul? Tarik sedikit ya. Kita Tarik ya. kencangkan. Bunda, tapi kan kemarin di live sama Kak Igun sendiri, Bunda Kak Igun ngomong Bunda tuh orangnya apa namanya, tangannya tuh suka jahil kalau misalkan udah ditarik benang kan nggak boleh di ini pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegari tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi kan, Pak pinjam garinya dok, biar tinggi gari gitu ya. Tapi udah latihan belum sih Bun kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya? Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Masa- Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mantar kayak Jerman yang tapi jahitnya Tapi nanti tuh jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi, 1 Jadi minggu kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, dia ya kan? nih lihat Jadi dokternya aja cantik, mukanya aja begini ha. Gimana Bunda nggak percaya? jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2 sampai 4 minggu. Soalnya kemarin kan waktu lagi live tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Belum siap, belum sabar, makanya sabar ini belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya ya. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia sama dokter bilang, Cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik sedikit aja, dikit-dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh iya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti perutnya juga Yuk, kita ke bawah ya. kita ke bawah ya. Ayo mas, minggir mas. Saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah di bawah sih Bun. Mau ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Enggak. Ruang operasinya rapi banget. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik.
Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla. Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ing. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ing di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ing dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ing. Dalam perawatan kali ini, dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ing, sekaligus dokter yang akan menangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 94-95. Bisa aja cobain ya. Oh ya. Ini dia. Mungkin sini pun. Dia yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26-27 ya dok. Nah itu berarti zaman Bunda zaman dulu, zaman pesinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Ya dok, kita lihat. Di bedah wajah aku cantik. Ini dia. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda yang ngebangun ini dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk intrusive facing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. Ini tadi soalnya mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih. Gitu. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu mau lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bun, ya, kita area mata. Area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting, yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya, karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya, gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk, kalau nggak masuk keluar saya Mbak. Nah, jadi dari brow lifting
kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25-26 itu kan keningnya berisi jenuh ya. gitu. Bagus dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis gitu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya. Karena kan Masuk di kamera juga deh. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad, dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur, gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelumnya udah, oh udah ya, oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang-sembarang motong gitu kan, emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidung ya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda, hidung kayaknya nggak usah operasi dulu kan sementara waktu ya. kan mau ini Ya, ya, yang yang asimetris. kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, kencang. mau kencang kita kencangkan. Betul? Tarik Iya, sedikit ya. kita Tarik ya. kencangkan. Bunda, tapi kan kemarin di live sama Kak Igun sendiri, Kak Igun ngomong Bunda tuh orangnya tangannya tuh suka jahil, kalau misalkan udah ditarik benang kan nggak boleh di ini pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegali tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi dong. Pak pinjam garinya dong. Biar tinggi gari gitu ya. Tapi latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh, iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Masa- Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mana tadi kayak Jerman yang tapi jahitnya Tapi nanti tuh jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi 1 Jadi minggu kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita Minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, ya kan? nih lihat Jadi dokternya aja cantik, mukanya aja begini ha. Gimana Bunda nggak percaya? jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2 sampai 4 minggu. Soalnya kemarin kan waktu lagi live tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Bunda siap belum? Sabar, makanya sabar, belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan kemarin dokter bilang, cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik dikit aja, dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh ya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti kulitnya juga Yuk, kita ke bawah ya. kita ke bawah ya. Ini mas, minggir mas, saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah di bawah sih. Mau ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Ruang operasinya rapi banget. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik. Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla.
Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ink. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ink di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ink. Dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ink. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ink, sekaligus dokter yang akan mengangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 9495. Bisa aja cobainnya ya. Ya kan? Oh ya. Ini dia. Mungkin sini pun. Dia yang akan membentuk wajah Bunda, akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26-27 ya dok. Nah itu berarti zaman Bunda zaman dulu, zaman sinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes, Bu. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Ya dok, kita lihat. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda ingat banget nih dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi itu? Kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. Ini tadi soalnya mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskannya kurang lengkap. Ya. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih gitu. Okay. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu mau lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bun, Ya, kita area tuh mata. area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting, yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya, karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya, gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar sama Mbak. Nah, jadi dari brow lifting kita
kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25, 26 itu kan keningnya berisi jenong ya. gitu. Bagus. Dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis itu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya. Karena Masih kan di kamera juga dia. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelum bilang udah. Oh udah ya. Oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang-sembarang motong gitu kan. Emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidungnya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda hidung kayaknya nggak usah operasi dulu deh untuk sementara waktu ya. kan mau ini Ya, ya, yang yang asimetris. kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, Yang kencang. mau kencang kita kencangkan, betul? Tarik sedikit ya, kita Tarik, ya. kencangkan. Bunda, tapi kan kemarin di live sama Kak Igun sendiri, Bunda Kak Igun ngomong Bunda tuh orangnya apa namanya, tangannya tuh suka jahil kalau misalkan udah ditarik benang kan nggak boleh di gini pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegali tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi dong. Pak pinjam garinya dong. Biar tinggi gari gitu ya. Tapi udah latihan belum sih Bun kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya? Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Masa- Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mantar kayak Jerman yang tapi jahitnya Tapi nanti tuh jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi, Jadi minggu kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita Minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, ya kan? nih lihat, Jadi dokternya aja cantik, mukanya aja begini ha. Gimana Bunda nggak percaya? jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2-4 minggu. gitu. Soalnya kemarin kan waktu lagi live tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Bunda siap belum? Sabar, makanya sabar ini belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya Oke. yuk. Kalau ini ruang tindakan nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda nih belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan kemarin dokter bilang, Cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik dikit aja, dikit-dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh ya sama Bun. Nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti ini juga Sama ini. Sudah ini. Yuk. kita ke bawah ya. Kita ke bawah ya. Ini mas. Minggir mas. Saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah di bawah sih Bun. Mau ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Enggak. Ruang operasinya rapi kok. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik. Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla.
Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ing. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ing di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ing. Dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ing. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ing, sekaligus dokter yang akan menangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 94-95. Bisa aja tubeknya ya. Oh ya. Ini dia. Mumpun sini pun. Dia yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26-27 ya dong. Nah itu berarti zaman Bunda zaman dulu, zaman pesinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Ya dokter terlihat di bedah wajah aku cantik. Ini dia. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda yang banget dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi Kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. ini tadi soalnya mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ya. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih gitu. Okay. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu mau di makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bun. Iya, Kita area tuh mata. area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting, yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya. Karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya. Gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar saya Mbak. Nah, jadi dari brow lifting
kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25-26 itu kan keningnya berisi jenong ya, gitu. bagus. Dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis gitu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya, karena kan Masuk di kamera juga deh. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad, dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur, gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelum bilang udah, oh udah ya, oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang-sembarang motong gitu kan, emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidungnya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda, hidung kayaknya nggak usah operasi dulu kan untuk sementara waktu ya. kan mau ini Ya, ya, yang yang asimetris. kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau Yang kencang, kencang. mau kencang kita kencangkan. Betul? Tarik sedikit ya. Kita Tarik ya. kencangkan. Bunda, tapi kan kemarin di live sama Kak Igun sendiri, Kak Igun ngomong Bunda tuh orangnya tangannya tuh suka jahil, kalau misalkan udah tarik benang kan nggak boleh di ini pegang-pegang gitu. Dokternya suruh ngegari tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi dong. Pak pinjam garinya dong. Biar tinggi gari gitu ya. Tapi latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh, iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mana tadi kayak Jerman yang terus, tapi jahitnya Tapi nanti tuh jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi 1 Jadi minggu kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, ya kan? nih lihat, Jadi dokternya aja cantik, mukanya aja begini ha. Gimana Bunda nggak percaya? jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2 sampai 4 minggu. Soalnya kemarin kan waktu lagi lihat tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buahnya kapan? Bunda siap belum? Sabar, makanya sabar, belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan kemarin dokter bilang, cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik dikit aja, dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh iya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti ini juga Yuk, kita ke bawah ya. kita ke bawah ya. Ini mas, minggir mas, saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah di bawah sih. Mau ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem gak sih? Enggak. Ruang operasinya rapi banget. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik. Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla.
Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ing. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ing di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ing dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ing. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ing, sekaligus dokter yang akan mengangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 9495. Bisa aja lembeknya ya. Oh ya, Ini dia. Mungkin sini pun. Dia yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26-27 ya dok. Nah itu berarti zaman Bunda zaman dulu, zaman sinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes, Bu. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Ya dok, kita lihat. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda ingat banget nih dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. Ini tadi soalnya mereka mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ya. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih gitu. Okay. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu Mau lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bun, Ya, kita area tuh mata. area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting. Dan itu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya. Karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya. Gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar sama Mbak. Nah, jadi dari brow lifting
kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25-26 itu kan keningnya berisi, jenuh ya, gitu. bagus. Ih, dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis itu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya. Karena kan Masuk di kamera juga deh. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Ya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad, dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur. Gitu kan, Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelum bilang udah, oh udah ya, oh berarti kita nanti ini aja ya katanya, karena dia nggak mau sembarang motong gitu kan, emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidung ya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda, hidung kayaknya nggak usah operasi dulu deh, sementara waktu ya. kan mau ini Ya, ini aja yang ya, asimetris. kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, Yang kencang. mau kencang kita kencangkan. Betul? Tarik sedikit ya. Kita Tarik, ya. kencangkan. Bu, tapi kan kemarin di live sama Kak Igun sendiri, Kak Igun ngomong Bunda tuh orangnya tangannya tuh suka jahil kalau misalkan udah tarik benang kan nggak boleh pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegali tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi tuh. Pak pinjam garinya dok. Biar tinggi gari gitu ya. Tapi latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mantar kayak Jermannya gitu. Tapi Tapi nanti jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi kalau misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, ya kan? nih lihat, Jadi dokternya aja cantik, mukanya aja begini ha. Gimana Bunda nggak percaya? jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung cantik. Bener. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2-4 minggu. Gitu. Soalnya kemarin kan waktu lagi live tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Belum siap, belum sabar, makanya sabar, belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan kemarin dokter bilang, Cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik dikit aja, dikit-dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh ya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ya lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti ini juga Sudah ini. Yuk. kita ke bawah ya. Kita ke bawah ya. Ini mas. Minggir mas. Saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah di bawah sih. Mau ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Enggak. Ruang operasinya rapi banget. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik.
Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla. Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ing. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ing di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ing dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ing. Dalam perawatan kali ini, dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ing, sekaligus dokter yang akan menangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 94-95. Bisa aja tubeknya ya. Oh ya. Ini dia. Mungkin sini pun. Sini pun yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26-27 ya, Dok. Nah, itu berarti zaman-zaman Bunda zaman dulu, zaman-zaman sinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Ya Dok, kita lihat di bedah wajah aku cantik. Ini dia. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda yang ngebangun dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak, sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. Ini tadi soalnya mereka mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ya. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih gitu. Okay. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu mau lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bun, Ya, kita area tuh mata. Area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting, yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya, karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya, gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar sana Mbak. Nah, jadi dari brow lifting
kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25, 26 itu kan keningnya berisi, jenuh ya, gitu. bagus. Ih, dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis itu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya, karena kan Masuk di kamera juga deh. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad, dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur, gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelumnya udah, oh udah ya, oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang-sembarang motong gitu kan, emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidung ya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda, hidung kayaknya nggak usah operasi dulu kan untuk sementara waktu ya. kan mau ini Ya, ya, aja yang asimetris. kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, kencang. mau kencang kita kencangkan. Betul? Tarik sedikit ya. Kita Tarik ya. kencangkan. Bunda, tapi kan kemarin di live sama Kak Igor sendiri, Bunda Kak Igor ngomong Bunda tuh orangnya apa namanya, tangannya tuh suka jahil. Kalau misalkan udah ditarik benar kan nggak boleh di ini pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegari tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi dong. Pak pinjam garinya dong. Biar tinggi gari gitu ya. Tapi udah latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh, iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Masa- Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mana tadi kayak Jerman yang tapi jahitnya Tapi nanti tuh jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi minggu kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, ya kan? nih lihat, Jadi dokternya aja cantik, mukanya aja begini ha. Gimana Bunda nggak percaya? jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2 sampai 4 minggu. Soalnya kemarin kan waktu lagi live tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Bunda siap belum? Sabar, makanya sabar, belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan kemarin dokter bilang, cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik sedikit aja, dikit-dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh iya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti ini juga Selain kecap. Yuk, kita ke bawah ya. kita ke bawah ya. Ini mas, minggir mas. Saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah di bawah sih. Mau ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Enggak. Ruang operasinya rapi banget. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik. Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla.
Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ink. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ink di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ink dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ink. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 rupiah miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ink, sekaligus dokter yang akan mengangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 9495. Bisa aja cobainnya ya. Oh ya. Ini dia. Mungkin sini pun. Dia yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26-27 ya dok. Nah itu berarti zaman Bunda zaman dulu, zaman sinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes, Bu. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Ya dok, kita lihat. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda yang ngebangun dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. Ini tadi soalnya mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ya. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih gitu. Okay. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu mau lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bu. Iya, Kita area tuh mata. area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting. Yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya. Karena kan kalau lipatan mata Bunda kan baru awal tahun kemarin ya. Gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar sama Mbak. Nah, jadi dari brow lifting kita
kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25, 26 itu kan keningnya berisi jenong ya. gitu. Bagus. Dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis itu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya. Karena kan Masih di kamera juga dia. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelumnya udah. Oh udah ya. Oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang-sembarang motong gitu kan. Emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidungnya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda hidung kayaknya nggak usah operasi dulu deh sementara waktu ya. kan mau ini Ya aja yang ya. asimetris. Kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, kencang. mau kencang kita kencangkan, betul? Tarik sedikit ya, kita Tarik, ya. kencangkan. Bunda, tapi kan kemarin di live sama Kak Igun sendiri, Bunda Kak Igun ngomong Bunda tuh orangnya tangannya tuh suka jahil kalau misalkan udah ditarik benang kan nggak boleh di pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegali tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi kan, Pak pinjam garinya dok, biar tinggi gari gitu ya. Tapi latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mantar kayak Jerman yang tapi jahitnya Tapi nanti tuh jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi, Jadi kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun, kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya, Tuh, ya kan? nih lihat Jadi dokternya aja cantik, mukanya aja begini ha. Gimana Bunda nggak percaya? jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2-4 minggu. Soalnya kemarin kan waktu lagi live tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Bunda siap belum? Sabar, makanya sabar, belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan sama dokter bilang, Cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik dikit aja, dikit-dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh ya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti perutnya juga Sama ini. Sudah ini. Yuk. kita ke bawah ya. Kita ke bawah ya. Ayo mas. Minggir mas. Saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah, di bawah sih Bun. Mau ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Enggak. Ruang operasinya rapi kok. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik. Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla.
Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ing. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ing di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ing dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ing. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ing, sekaligus dokter yang akan menangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 9495. Bisa aja lembeknya ya. Ya kan? Oh ya. Ini dia. Mungkin sini pun. Dia yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26 27 ya, Dok. Nah, itu berarti zaman-zaman Bunda zaman dulu, zaman-zaman sinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes, Bu. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Ya dok, terlihat teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda ingat banget nih dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak, sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi Kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. ini tadi soalnya mereka mereka pada nanya nanti Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ya. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih gitu. Okay. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu. Mau lebih Makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bun. Iya, Kita area tuh mata. area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting. Yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya. Karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya. Gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar saya Mbak. Nah, jadi dari brow lifting kita juga turun, kita
kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25-26 itu kan keningnya berisi, jenuh ya, gitu. bagus. Ih, dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis itu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya, karena kan di kamera juga deh. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil mapnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelum bilang udah. Oh udah ya. Oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang motong gitu kan. Emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidungnya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar. Tapi Bunda, hidung kayaknya nggak usah operasi dulu kan sementara waktu ya. Kan mau ini Ya, ya, yang yang asimetris. kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, kencang. mau kencang kita kencangkan. Betul? Tarik sedikit ya. Kita Tarik, ya. kencangkan. Bu, tapi kan kemarin di live sama Kak Igun sendiri, Kak Igun ngomong Bunda tuh orangnya tangannya tuh suka jahil. Kalau misalkan udah tarik benang kan nggak boleh pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegari tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi tuh. Pak pinjam garinya dok. Biar tinggi gari gitu ya. Tapi udah latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh iya iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mantar kayak di Jerman yang tapi jahitnya Tapi nanti tuh jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi minggu kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, ya kan? Nih, lihat, Jadi dokternya aja cantik. Mukanya aja begini, ha. Gimana Bunda nggak percaya? Jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2-4 minggu. Soalnya kemarin kan waktu lagi lihat tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Bunda siap belum? Sabar, makanya sabar ini belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan dokter bilang, Cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik dikit aja, dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh iya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ya lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti ini juga Yuk. kita ke bawah ya. Kita ke bawah ya. Ini mas. Minggir mas. Saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah di bawah sih. Mau ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Enggak. Ruang operasinya rapi kok. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik. Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla.
Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ink. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ink di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ink. Dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ink. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ink, sekaligus dokter yang akan mengangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 9495. Bisa aja tumbeknya ya. Oh ya. Ini dia. Mungkin sini pun. Dia yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26-27 ya dok. Nah itu berarti zaman Bunda zaman dulu, zaman sinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes, Bu. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Yuk dok, kita lihat. Di bedah wajah aku cantik. Ini dia. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda ingat banget nih dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi itu? Kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. Ini tadi soalnya mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskannya kurang lengkap. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih. Gitu. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu mau lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bun, ya, kita area tuh mata. Area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting, yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya, karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya, gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar sama Mbak. Nah, jadi dari brow lifting
kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25-26 itu kan keningnya berisi, jenuh ya, gitu. bagus. Dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis itu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya, karena kan Masih di kamera juga dia. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad, dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur, gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelum bilang udah, oh udah ya, oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang-sembarang motong gitu kan, emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidungnya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda, hidung kayaknya nggak usah operasi dulu deh untuk sementara waktu ya. kan mau ini Ya, ini aja yang ya. asimetris. Kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, Yang kencang. mau kencang kita kencangkan, betul? Tarik sedikit ya, kita Tarik ya. kencangkan. Bunda, tapi kan kemarin di live sama Kak Igun sendiri, Kak Igun ngomong Bunda tuh orangnya tangannya tuh suka jahil, kalau misalkan udah tarik benang kan nggak boleh di pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegari tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi kan, Pak pinjam garinya dok, biar tinggi gari gitu ya. Tapi latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mantar kayak Jerman yang tapi Tapi nanti jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi kalau misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, ya kan? nih lihat, Jadi dokternya aja cantik, mukanya aja begini ha. Gimana Bunda nggak percaya? jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2 sampai 4 minggu. Soalnya kemarin kan waktu lagi lihat tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Bunda siap belum? Sabar, makanya sabar ini belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan sama dokter bilang, cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik sedikit aja, dikit-dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh ya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti perutnya juga Sudah ini. Yuk, kita ke bawah ya. kita ke bawah ya. Ini mas, minggir mas. Saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah di bawah sih Bun. Mau ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Enggak. Ruang operasinya rapi kok. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik.
Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla. Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ing. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ing di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ing dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ing. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ing, sekaligus dokter yang akan menangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 94-95. Bisa aja cobain ya. Oh ya. Ini dia. Mumpung sini pun. Sini pun yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26-27 ya dok. Nah itu berarti zaman Bunda zaman dulu, zaman pesinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Ya dok, kita lihat. Di bedah wajah aku cantik. Ini dia. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda yang ngebangun dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. Ini tadi soalnya mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ya. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih gitu. Okay. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu mau lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bun, Ya, kita area tuh mata. Area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting, yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya, karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya, gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar sana Mbak. Nah, jadi dari brow lifting kita juga turun
turun kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25-26 itu kan keningnya berisi jenong ya. gitu. Bagus dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Jadi habis gitu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya. Karena kan Masuk di kamera juga deh. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelum bilang udah. Oh udah ya. Oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang motong gitu kan. Emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidungnya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda hidung kayaknya nggak usah operasi dulu kan sementara waktu ya. kan mau ini Ya, ya, yang yang asimetris. kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, kencang. mau kencang kita kencangkan. Betul? Tarik sedikit ya. Kita Tarik ya. kencangkan. Bu, tapi kan kemarin di live sama Kak Igor sendiri, Kak Igor ngomong Bunda tuh orangnya tangannya tuh suka jahil. Kalau misalkan udah tarik benang kan nggak boleh pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegari tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi kan. Pak pinjam garinya dong. Biar tinggi gari gitu ya. Tapi latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mana tadi kayak Jerman yang tapi jahitnya Tapi nanti tuh jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi minggu kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, ya kan? nih lihat, Jadi dokternya aja cantik, mukanya aja begini ha. Gimana Bunda nggak percaya? jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2 sampai 4 minggu. Soalnya kemarin kan waktu lagi live tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Bunda siap belum? Sabar, makanya sabar, belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan kemarin dokter bilang, cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik sedikit aja, dikit-dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh iya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti ini juga Yuk, kita ke bawah ya. kita ke bawah ya. Ini mas, minggir mas, saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah di bawah sih. Mau ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem gak sih? Ruang operasinya rapi banget. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik. Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla.
Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ink. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ink di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ink. Dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ink. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ink, sekaligus dokter yang akan mengangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 9495. Bisa aja cobainnya ya. Oh ya. Ini dia. Bun, sini Bun. Dia yang akan membentuk wajah Bunda, akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26-27 ya dok. Nah itu berarti zaman Bunda zaman dulu, zaman sinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes, Bu. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Yuk dok, kita lihat. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda yang banget nih dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. Ini tadi soalnya mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskannya kurang lengkap. Ya. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih gitu. Okay. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu mau lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bun, ya, kita area tuh mata. Area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting, yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya, karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya, gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar sama Mbak. Nah, jadi dari brow lifting
kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, Kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25-26 itu kan keningnya berisi, jenuh ya, gitu. bagus. Dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis itu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya, karena Masih kan di kamera juga dia. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelumnya udah. Oh udah ya. Oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang-sembarang motong gitu kan. Emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidungnya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda hidung kayaknya nggak usah operasi dulu deh untuk sementara waktu ya. kan mau ini Ya aja yang ya. asimetris. Kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, kencang. mau kencang kita kencangkan, betul? Tarik sedikit ya, kita Tarik, ya. kencangkan. Bunda, tapi kan kemarin di live sama Kak Igun sendiri, Kak Igun ngomong Bunda tuh orangnya apa namanya, tangannya tuh suka jahil kalau misalkan udah tarik benang kan nggak boleh di pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegari tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi kan. Pak pinjam garinya dok. Biar tinggi gari gitu ya. Tapi udah latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mantar kayak Jerman yang tapi Tapi nanti jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi Kalau minggu misalnya oke. Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita Minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, dia ya kan? nih lihat Jadi dokternya aja cantik, mukanya aja begini ha. Gimana Bunda nggak percaya? jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2-4 minggu. gitu. Soalnya kemarin kan waktu lagi live tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Bunda siap belum? Sabar, makanya sabar, belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan Bunda dokter bilang, cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik dikit aja, dikit-dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh iya sama Bun. Nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti ini juga Yuk, kita ke bawah ya. kita ke bawah ya. Ayo mas, minggir mas. Saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah di bawah sih Bun. Mau ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Enggak. Ruang operasinya rapi kok. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik.
Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla. Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ing. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ing di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ing. Dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ing. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ing, sekaligus dokter yang akan menangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 94-95. Bisa aja cobain ya. Oh ya. Ini dia. Mumpun sini pun. Sini pun yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26-27 ya dok. Nah itu berarti zaman Bunda zaman dulu, zaman pesinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Ya dok, lihat. Di bedah wajah aku cantik. Ini dia. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda yang ngebangun dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. Ini tadi soalnya mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ya. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih gitu. Okay. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu Mau lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bun. Iya, Kita area tuh mata. area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting. Yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya. Karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya. Gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar saya Mbak. Nah, jadi dari brow lifting
kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25-26 itu kan keningnya berisi jenuh ya, gitu. bagus. Ih, dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis itu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya, karena kan Masuk di kamera juga deh. Sit sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad, dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur, gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelumnya udah, oh udah ya, oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang-sembarang motong gitu kan, emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah ya, sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidung ya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda, hidung kayaknya nggak usah operasi dulu kan untuk sementara waktu ya. kan mau ini Ya, ya, yang yang asimetris. kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, kencang. mau kencang kita kencangkan. Betul? Tarik sedikit ya. Kita Tarik ya. kencangkan. Bu, tapi kan kemarin di live sama Kak Igun sendiri, Kak Igun ngomong Bunda tuh orangnya apa namanya, tangannya tuh suka jahil kalau misalkan udah tarik benang kan nggak boleh di ini pegang-pegang gitu. Dokternya suruh ngegali tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi dong. Pak pinjam garinya dong. Biar tinggi gari gitu ya. Tapi udah latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh, iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Masa- Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mana tadi kayak Jerman yang terus, tapi jahitnya Tapi nanti jahitan satu minggu minggu, ya. udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi 1 Jadi minggu kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita Minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, ya kan? nih lihat, Jadi dokternya aja cantik, mukanya aja begini ha. Gimana Bunda nggak percaya? jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2-4 minggu. Soalnya kemarin kan waktu lagi lihat tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buahnya kapan? Bunda siap belum? Sabar, makanya sabar, belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan kemarin dokter bilang, cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik dikit aja, dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh iya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti ini juga Yuk, kita ke bawah ya. kita ke bawah ya. Ini mas, minggir mas, saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah di bawah sih. Mau ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Enggak. Ruang operasinya rapi banget. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik. Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla.
Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ink. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ink di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ink. Dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ink. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ink, sekaligus dokter yang akan menangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 9495. Bisa aja cobain ya. Oh ya. Ini dia. Mumpung sini pun. Dia yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26-27 ya dok. Nah itu berarti zaman Bunda zaman dulu, zaman pesinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes, Bu. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Ya dok, kita lihat. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda ingat banget nih dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. Ini tadi soalnya mereka mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ya. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih gitu. Okay. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu mau lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bun, Ya, kita area tuh mata. area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting, yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya, karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya, gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar sama Mbak. Nah, jadi dari brow lifting
kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25, 26 itu kan keningnya berisi, jenong ya, gitu. bagus. Ih, dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis itu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya, karena kan Masih di kamera juga deh. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad, dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur, gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelum bilang udah, oh udah ya, oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang-sembarang motong gitu kan, emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidung ya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda, hidung kayaknya nggak usah operasi dulu kan sementara waktu ya. kan mau ini Ya, ini aja yang ya. asimetris. Kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, Yang kencang. mau kencang kita kencangkan. Betul? Tarik sedikit ya. Kita Tarik, ya. kencangkan. Bunda, tapi kan kemarin di live sama Kak Igor sendiri, Kak Igor ngomong Bunda orangnya tangannya tuh suka jahil, kalau misalkan udah tarik benang kan nggak boleh pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegali tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi tuh. Pak pinjam garinya dok. Biar tinggi gari gitu ya. Tapi latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mantar kayak Jerman yang ini. Tapi Tapi nanti jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi, 1 Jadi minggu kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita Minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, ya kan? Nih, lihat, Jadi dokternya aja cantik. Mukanya aja begini, ha. Gimana Bunda nggak percaya? Jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2-4 minggu. Gitu. Soalnya kemarin kan waktu lagi live tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Bunda siap belum sabar, makanya sabar, belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan kemarin dokter bilang, Cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik dikit aja, dikit-dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh iya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ya lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Nanti ini juga Sudah ini. Yuk. kita ke bawah ya. Kita ke bawah ya. Ini mas. Minggir mas. Saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah di bawah sih. Mau ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Enggak. Ruang operasinya rapi banget. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik. Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla.
Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ink. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ink di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ink dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ink. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ink, sekaligus dokter yang akan mengangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 9495. Bisa aja lembeknya ya. Oh ya. Ini dia. Mungkin sini pun Dia yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26 27 ya, Dok. Nah, itu berarti zaman-zaman Bunda zaman dulu, zaman-zaman sinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes, Bu. Masih gemes. Pokoknya masih gemes, ya. Ya Dok, kita lihat. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda yang banget nih dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi Kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. Ini tadi soalnya mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ya. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih gitu. Okay. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu mau Lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bu. Iya, Kita area tuh mata. area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting. Yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya. Karena kan kalau lipatan mata Bunda kan baru awal tahun kemarin ya. Gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar sama Mbak. Nah, jadi dari brow lifting kita juga turun
turun kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, Kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25, 26 itu kan keningnya berisi jenong ya. gitu. Bagus. Dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis itu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya. Karena Masih kan di kamera juga dia. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelumnya udah. Oh udah ya. Oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang-sembarang motong gitu kan. Emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidungnya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda, hidung kayaknya nggak usah operasi dulu deh untuk sementara waktu ya. kan mau ini Ya, ya, yang yang asimetris. kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, Yang kencang. mau kencang kita kencangkan, betul? Tarik Iya, sedikit ya. kita Tarik ya. kencangkan. Bunda, tapi kan kemarin di live sama Kak Igun sendiri, Bunda Kak Igun ngomong Bunda tuh orangnya apa namanya, tangannya tuh suka jahil kalau misalkan udah ditarik benang kan nggak boleh di ini pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegari tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi kan, Pak pinjam garinya dok, biar tinggi gari gitu ya. Tapi latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mantar kayak Jerman yang tapi jahitnya Tapi nanti tuh jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi Jadi kalau minggu misalnya oke. Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita Minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, dia ya kan? nih lihat Jadi dokternya aja cantik, mukanya aja begini ha. Gimana Bunda nggak percaya? jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2-4 minggu. Gitu. Soalnya kemarin kan waktu lagi live tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Bunda siap belum? Sabar, makanya sabar ini belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia sama dokter bilang, Cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik dikit aja, dikit-dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh ya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti ini juga Sama ini. Sudah ini. Yuk. kita ke bawah ya. Kita ke bawah ya. Ayo mas. Minggir mas. Saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah, di bawah sih Bun. Mau ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Enggak. Ruang operasinya Aku rapi. soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik. Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla.
Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantiking di klinik Beauty Ing. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ing di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ing dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ing. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ing, sekaligus dokter yang akan menangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 94-95. Bisa aja cobain ya. Oh ya. Ini dia. Mumpun sini pun. Dia yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26-27 ya dong. Nah itu berarti zaman Bunda zaman dulu, zaman pesinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Ya dokter terlihat di bedah wajah aku cantik. Ini dia. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda yang ngebangun dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi Kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. ini tadi soalnya mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ya. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih gitu. Okay. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu Mau lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bun. Iya, Kita area tuh mata. area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting. Yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya. Karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya. Gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar sana Mbak. Nah, jadi dari brow lifting
kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25-26 itu kan keningnya berisi, jenuh ya, gitu. bagus. Dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis itu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya, karena kan Masuk di kamera juga deh. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil webnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad, dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur, gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelum bilang udah, oh udah ya, oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang-sembarang motong gitu kan, emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidungnya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda, hidung kayaknya nggak usah operasi dulu kan untuk sementara waktu ya. kan mau ini Ya, ya, aja yang asimetris. kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, kencang. mau kencang kita kencangkan. Betul? Tarik sedikit ya. Kita Tarik ya. kencangkan. Bu, tapi kan kemarin di live sama Kak Igun sendiri, Kak Igun ngomong Bunda tuh orangnya tangannya tuh suka jahil, kalau misalkan udah tarik benang kan nggak boleh di pegang-pegang gitu. Dokternya suruh ngegari tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi kan, Pak pinjam garinya dong, biar tinggi gari gitu ya. Tapi latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Masa- Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mana tadi kayak Jerman yang terus, tapi jahitnya Tapi nanti tuh jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi 1 Jadi minggu kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun, kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya, Tuh, ya kan. nih lihat, Jadi dokternya aja cantik, mukanya aja begini ha. Gimana Bunda nggak percaya? jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2 sampai 4 minggu. Soalnya kemarin kan waktu lagi live tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buahnya kapan? Bunda siap belum? Sabar, makanya sabar, belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan kemarin dokter bilang, cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik dikit aja, dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh iya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti ini juga Yuk, kita ke bawah ya. kita ke bawah ya. Ini mas, minggir mas, saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah di bawah sih. Mau ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Ruang operasinya rapi banget. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik.
Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla. Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ink. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ink di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ink. Dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ink. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ink, sekaligus dokter yang akan mengangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 94-95. Bisa aja tuh bebeknya ya. Oh ya, Ini dia. Mungkin sini pun Dia yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26-27 ya dok. Nah itu berarti zaman Bunda zaman dulu, zaman pensi netral zaman dulu si Bajai. Masih gemes, Bu. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Yuk dok, kita lihat. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda yang banget nih dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi Kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. ini tadi soalnya mereka mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ya. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih gitu. Okay. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu mau Lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bun. Iya, Kita area tuh mata. area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting. Yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya. Karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya. Gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar sama Mbak. Nah, jadi dari brow lifting kita juga tuh
turun kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25-26 itu kan keningnya berisi, jenuh ya, gitu. bagus. Ih, dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis itu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya. Karena kan Masuk di kamera juga deh. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur, gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelum bilang udah, oh udah ya, oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang-sembarang motong gitu kan, emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidung ya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda, hidung kayaknya nggak usah operasi dulu deh untuk sementara waktu ya. kan mau ini Ya, ini aja yang ya. asimetris. Kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, Yang kencang. mau kencang kita kencangkan. Betul? Tarik sedikit ya. Kita Tarik, ya. kencangkan. Bunda, tapi kan kemarin di live sama Kak Igor sendiri, Kak Igor ngomong Bunda tuh orangnya tangannya tuh suka jahil. Kalau misalkan udah tarik benang kan nggak boleh pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegali tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi dong. Pak pinjam garinya dong. Biar tinggi gari gitu ya. Tapi latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mantar kayak Jermannya gitu. Tapi Tapi nanti jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi, 1 Jadi minggu kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita Minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, ya kan? nih lihat, Jadi dokternya aja cantik, mukanya aja begini ha. Gimana Bunda nggak percaya? Jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2-4 minggu. Soalnya kemarin kan waktu lagi live tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Bunda siap belum sabar, makanya sabar, belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia kan kemarin dokter bilang, Cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik dikit aja, dikit-dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh iya sama Bun. Nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti ini juga Yuk, kita ke bawah ya. kita ke bawah ya. Ayo mas, minggir mas, saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah di bawah sih. Mau ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem nggak sih? Enggak. Ruang operasinya rapi kok. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik. Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla.
Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ing. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ing di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ing dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ing. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ing, sekaligus dokter yang akan mengangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 1994-95. Bisa aja cobain ya. Oh ya. Ini dia. Mungkin sini pun. Sini pun yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26-27 ya dok. Nah itu berarti zaman Bunda zaman dulu, zaman sinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes, Bu. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Yuk dok, kita lihat. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda ingat banget nih dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. Ini tadi soalnya mereka pada nanya nanti Bunda kan Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih. Gitu. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu mau lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bu. Ya, kita area tuh mata. Area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting, yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya. Karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya. Gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar sama Mbak. Nah, jadi dari brow lifting kita
kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25, 26 itu kan keningnya berisi jenong ya. gitu. Bagus. Dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis gitu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya. Karena kan Masih di kamera juga dia. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil fatnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan akad dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelumnya udah. Oh udah ya. Oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang-sembarang motong gitu kan. Emang mau daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidungnya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda, hidung kayaknya nggak usah operasi dulu kan sementara waktu ya. kan mau ini Ya, ini aja yang ya. asimetris. Kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, Kencang. mau kencang kita kencangkan. Betul? Tarik Iya, sedikit ya. kita Tarik ya. kencangkan. Bunda, tapi kan kemarin di live sama Kak Igor sendiri, Kak Igor ngomong Bunda tuh orangnya tangannya tuh suka jahil. Kalau misalkan udah tarik benang kan nggak boleh di pegang-pegang gitu. Dokternya suruh ngegali tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi kan. Pak pinjam garinya dong. Biar tinggi gari gitu ya. Tapi udah latihan belum sih Bun kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh, iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Masa- Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mana tadi kayak Jerman yang terus, tapi jahitnya Tapi tuh nanti jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi 1 Jadi minggu kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita Minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, ya kan? nih, lihat, Jadi dokternya aja cantik, mukanya aja begini, ha. Gimana Bunda nggak percaya? Jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2-4 minggu. Soalnya kemarin kan waktu lagi live tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buahnya kapan? Bunda siap belum? Sabar, makanya sabar, belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya Oke. yuk. Kalau ini ruang tindakan nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya. Jadi sebenarnya muka Bunda ini belum parah banget ya. Enggak lah. Kata dia sama dokter bilang, cantik. kan kata dokter bilang ini, nanti kita tarik dikit aja, dikit-dikit aja. Dokternya nggak ngerakus motong. Oh ya sama Bun, nanti boleh ya diambil lemaknya. Nanti ambil lemak, kata lemak dari sini lemaknya. Ini lemak perut. Nanti diambil Itu lemaknya. diisi di sini ya dok. Jadi nanti perutnya juga Asli sama ini. Yuk, kita ke bawah ya. kita ke bawah ya. Ayo mas. Minggir mas. Saya mau jalan. Mas kok bau-bau keringet sih? Kita ke bawah di bawah sih Bun. Mau ke ruang operasi apa enggak? Ruangan operasi serem gak sih? Ruang operasinya rapi banget. Soalnya Bunda tuh paling takut sama ruangan operasi deh. Cuma dingin doang. Memiliki tampilan cantik dan menarik merupakan impian hampir semua orang. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, elastisitas kulit juga mengalami penurunan. Akibatnya, permasalahan seperti kulit kusam, kendur, dan keriput pun muncul. Tak perlu khawatir, karena kini hadir teknologi kecantikan yang bisa membuat siapapun tampil muda dan menarik. Salah satu selebriti yang ingin tampil cantik dan awet muda adalah Bunda Korla.
Wanita berusia 49 tahun ini ingin memperbaiki beberapa bagian wajah yang menurutnya belum sempurna. Meski telah melakukan prosedur kecantikan di Turki beberapa waktu lalu, Bunda Korla memilih untuk melakukan prosedur kecantikan lagi di Indonesia. Atas saran sahabatnya, Ivan Gunawan, wanita yang tinggal di Jerman ini sengaja pulang ke Indonesia untuk melakukan prosedur kecantikan di klinik Beauty Ing. Milik Dr. Weni Tan, saya ingin menyempurnakan sejumlah bagian dari wajah saya seperti mata dan hidung supaya lebih cantik dan muda. Sebenarnya aku juga sudah ditawari beberapa klinik kecantikan di Korea Selatan dan Turki. Tetapi, aku dengar dari Ivan Gunawan kalau Beauty Ing di Jakarta punya dokter sekaligus teknologi yang canggih. Bahkan, hasilnya lebih bagus ketimbang yang di luar negeri. Makanya aku pilih ke Beauty Ing dan Dr. Weni untuk menanganinya, ujar Korla. Korla sebelumnya telah melakukan operasi plastik pada bagian hidung di Turki pada awal tahun 2023 lalu. Namun, dia merasa kurang puas dan ingin memperbaikinya di klinik Beauty Ing. Dalam perawatan kali ini dia rela mengeluarkan uang hingga 1,5 miliar agar lebih awet muda. Apalagi kalau lagi live di Instagram. Lubang hidung Bunda antara kiri dan kanan kelihatannya tidak sama besar. Makanya begitu ketemu Dr. Weni, Bunda langsung minta beliau untuk menyempurnakan hidung Bunda. Bunda percaya bahwa Dr. Weni dan tim pasti bisa melakukannya, ujarnya. Founder Bewati Ing, sekaligus dokter yang akan menangani Bunda Korla, Dr. Weni Tan mengatakan Korla melakukan fat transfer pada area mata sehingga nantinya matanya akan terlihat lebih segar. Kami juga akan melakukan brow lifting, yakni mengangkat kulit area luar mata dan kulit dibuang sedikit. Selain itu, kami juga memperbaiki hidung Bunda yang memiliki lubang tidak simetris. Kemudian tekstur kulit Bunda Korla juga akan diperbaiki dengan fat transfer, di mana di dalam fat ada stem cell yang akan rejuvenate kulit Bunda Korla, katanya. Ya, si dokternya akan mempermak wajah Bunda kembali akan seperti muka Bunda pada tahun 9495. Bisa aja cobain ya. Oh ya. Ini dia. Mungkin sini pun. Dia yang akan membentuk wajah Bunda akan kelihatan seperti 30 tahun akan lebih muda. Jadi Bunda 30 tahun lebih muda gambarannya gitu. Berarti akan kelihatan seperti Bunda di usia 26 27 ya, Dok. Nah, itu berarti zaman-zaman Bunda zaman dulu, zaman-zaman sinetron zaman dulu si Bajai. Masih gemes, Bu. Masih gemes. Pokoknya masih gemes ya. Ya dok, terlihat di bedah wajah aku cantik. Ini dia. Teknologinya udah canggih banget. Yang ini dari produk Jerman ada di sini. Coba jelaskan sayang. Kalau ini kita punya laser pico memang dari Jerman. Karena Bunda yang banget nih dari Jerman. Tuh. Jadi kita nggak sebenarnya di Indonesia aja salah satu dokter ini aja dia udah punya untuk kecantikan wajah yang kualitas produknya itu memang dari luar negeri. Jadi kita nggak butuh lagi yang kemana-mana, cukup di Indonesia aja. Bunda aja percaya. Nah, apalagi Kalau ini Morpheus ini dari Amerika. Ya, dari Amerika dia untuk skin resurfacing. Ini Ultera itu untuk skin tightening, FDA approved dari US punya juga. ini tadi soalnya mereka mereka pada nanya nanti Bunda ngejelaskan kurang lengkap. Ini wajah Bunda mau diapain nanti ini soalnya nih. Gitu. Ini kan juga permintaan anak-anak Bunda kalau lagi live mereka tuh kena itu mau lebih makeover ya. Karena bahasa dokternya nggak seperti bahasa Bunda. Jadi yang pertama kan tadi Bunda harapannya kan mau kelihatan lebih muda, lebih fresh ya. Yang pertama mungkin area mata boleh ya Bun, Iya, kita area tuh mata. area mata kayaknya kita perlu lakukan yang namanya brow lifting, yaitu kita akan adakan sedikit naik gitu loh matanya, karena kan kalau lipatan mata udah kan baru awal tahun kemarin ya, gitu loh. Silakan masuk Mbak. Mau masuk. Kalau nggak masuk keluar saya Mbak. Nah, jadi dari brow lifting
kita juga turun, kita akan isi area-area yang kosong kayak dahi, kening pelipis, ya. Karena kan seingat Bunda tuh waktu Bunda masih umur 25-26 itu kan keningnya berisi, jenuh ya, gitu. bagus. Ih, dia mau masuk. Mbak kalau mau masuk operasi muka tarik muka. Hah? Oke, aman. Nah, jadi habis itu area bawah mata juga supaya lebih fresh ya, karena kan di kamera juga deh. Sirik sama gue. nah area bawah matanya biar nggak cekung. Kemarin kan udah pernah nih diambil labnya kan. Iya, karena kan dokter ini Ya. kan sebelum melakukan dia sudah tanya Bunda dulu. Waktu dia ngeraba-ngeraba wajah Bunda tuh dia bilang, Bunda pernah, karena kan dia takut untuk melakukan sesuatu kalau dia, jadi Bunda harus jujur gitu kan. Bunda ini bawah matanya udah pernah operasi belum? Sebelum bilang udah. Oh udah ya. Oh berarti kita nanti ini aja ya katanya. Karena dia nggak mau sembarang motong gitu kan. Emang daging dipotong sembarangan. Terus apa lagi tuh? Jadi kita lakukan fat transfer di sini, area sini juga, ya kan? Nah, terus Bunda juga cerita hidungnya sudah pernah juga dilakukan penambahan, terutama area tip nose-nya, tapi ada asimetris ya Bun. Jadi kita akan lakukan revisi supaya yang asimetris menjadi lebih simetris. Itu untuk area hidungnya. Nanti lihat aja hasilnya. Nah, habis itu juga ntar Tapi Bunda, hidung kayaknya nggak usah operasi dulu kan sementara waktu ya. kan mau ini Ya, ya, aja yang asimetris. kupingnya aja dikecilin Iya, gitu ya. yang udah. asimetris itu kita bikin lebih simetris gitu kan Bun. Terus mau kencang, kencang. mau kencang kita kencangkan. Betul? Tarik sedikit ya. Kita Tarik, ya. kencangkan. Bunda, tapi kan kemarin di live sama Kak Igun sendiri, Kak Igun ngomong Bunda tuh orangnya tangannya tuh suka jahil. Kalau misalkan udah tarik benang kan nggak boleh pegang-pegang gitu. Katanya dokternya suruh ngegali tangan Bunda. Jadi panggil bapak polisi tuh. Pak pinjam garinya dok. Biar tinggi gari gitu ya. Tapi udah latihan belum sih Bun, kalau misalkan tanam benang nggak boleh iseng gitu tangannya. Nggak tahu nanti mungkin ya nggak mungkin karena itu masa penyembuhannya berapa lah dokter di sini dong. Oh iya, iya. Dokter masa penyembuhannya itu berapa lama gambarannya? Gambarannya. Oke, masa penyembuhan kurang lebih 1 bulan. Dari 2 minggu sampai 4 minggu lah kira-kira. Ya. Kayak mantar kayak di Jerman ya. Tapi jahitnya Tapi nanti tuh jahitan satu minggu udah bisa kita lepas. udah bisa kita lepas. Jadi minggu kalau oke. misalnya Bunda operasinya besok, kira-kira tanggal berapa? Minggu depan. Ya minggu depannya lagi kita minggu depan. jahitannya udah bisa dibuka. Ya Nah udah. paling maksudnya penyembuhan tuh artinya begini ya Bun. Kayak misalkan walaupun jahitan sudah dibuka tapi kan ada bengkaknya. Tuh, ya kan? nih lihat Jadi dokternya aja cantik, mukanya aja begini ha. Gimana Bunda nggak percaya? jadi maksudnya proses operasi kan nggak seperti simsalabim gitu hari ini dioperasi dan besok langsung Bener. cantik. Ada downtime-nya, ada masa penyembuhan, ada bengkaknya. Nah itulah yang kita perkirakan 2 sampai 4 minggu. Soalnya kemarin kan waktu lagi live tuh banyak yang nanya-nanya, ini kapan sih Bunda ini tarik buatnya kapan? Bunda siap belum? Sabar, makanya sabar, belum dilakuin. Gitu. Sabar. Coba kita lihat ruangan ininya yuk. Kalau ini ruang tindakan, nanti ruang operasi di bawah. Ruang operasi di bawah ya.